Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Putri Saifuddin dari kelas 3C PGSD. Saya akan mempresentasikan mengenai lembar kerja training kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai mempresentasikan lembar kerja training kewirausahaan. Yang pertama ada analisa aspek positif dan negatif. Adapun ide bisnis yang saya usungkan yaitu di bidang fashion dengan nama Erenora Projects. Aspek positif dari ide bisnis saya yaitu yang pertama, pada saat ini banyak orang yang ingin tampil modis namun dengan budget yang rendah. Yang kedua, pada saat ini tampilan adalah yang paling utama dalam penilaian seseorang. Yang ketiga, barang mudah diproduksi. Yang keempat, barang mudah dicari. Yang kelima, fashion tidak akan pernah pudar sepanjang masa. Yang keenam, karena pada saat ini yang menjadi prioritas saya yaitu pada penjualan masker. Dan pada saat ini masker sangatlah menjadi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu tuntutan memakai masker namun ingin tetap terlihat modis. Adapun aspek negatif dari ide bisnis saya yaitu belum memiliki modal yang cukup dan terkendala oleh waktu yang kurang. Jadi, total dari aspek positifnya ada 7 dan aspek negatifnya ada 2. Selanjutnya, analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, analisis SWOT ini tuh berdasarkan dari analisa aspek positif dan negatif sebelumnya. Adapun strength atau kekuatan dari kondisi internal pengusaha. Yang pertama, memiliki self branding. Yang kedua, memiliki banyak relasi. Yang ketiga, memiliki keahlian promosi. Dan yang terakhir, memiliki minat berwirausaha yang tinggi. Weakness atau kelemahan dari kondisi internal pengusaha. Yang pertama, mood yang mudah naik turun yang berpengaruh pada semangat berwirausaha. Yang kedua, belum dapat memanage waktu dengan baik. Selanjutnya, opportunity atau peluang dari kondisi eksternal pengusaha. Yang pertama, banyak peminat. Yang kedua, belum ada yang menjual di daerah saya. Yang ketiga, mudah didistribusikan. Yang terakhir ada threat atau tantangan dari kondisi eksternal pengusaha, yaitu banyaknya pesaing. Jadi, total dari strength-nya ada 4, weakness-nya ada 2, opportunity-nya ada 3, threat-nya ada 1. Maka dapat disimpulkan, jumlah strength-nya ada 5, weakness-nya ada 2, yaitu selisihkan antara S dan W, yaitu 4 dikurangi 2, sama dengan 2. Jumlah opportunity-nya ada 3, jumlah threat-nya ada 2, maka selisihkan O dan T-nya, yaitu 3 dikurangi 2, yaitu 2. Dari perhitungan di atas, ide bisnisku berada di kuadran 4. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah pandai dalam mengelola waktu untuk menjalankan bisnis dan merealisasikan ide bisnis tersebut karena peluang bisnis sudah ada. Yang selanjutnya yaitu analisis pesaing. Untuk nama pesaing, mohon maaf karena beberapa alasan saya tidak bisa menyebutkan nama pesaing. Nah, adapun kelebihan dari pesaing 1 yaitu harga lebih murah. Yang kedua yaitu promosi yang lebih baik. Kekurangan dari pesaing 1 yaitu kualitas kurang baik, tidak menarik, dan dalam pengemasan tidak bersih. Cara mengatasi pesaing 1 yaitu memperbaiki kualitas, membuat produk yang lebih menarik, dan packaging lebih baik dan menarik. Dari pesaing 2 ada kelebihannya yaitu memiliki brand. Yang kedua, motif lebih menarik, dan yang terakhir promosi menggunakan endorse seleb. Kekurangan dari pesaing 2 yaitu kualitas jelek, tidak nyaman, harga lebih mahal. Cara mengatasi persaingan dengan pesaing 2 yaitu harga lebih murah, dan yang kedua meningkatkan kualitas.
Nah, selanjutnya ada deskripsi produk. Nah, produk yang saya jual yaitu barang-barang yang berkaitan dengan fashion, seperti yang sedang menjadi prioritas saya kali ini, yaitu masker. Masker dari Erenora Projects memiliki model dan motif juga warna yang berlimpah. Manfaat dari produk saya yaitu yang pertama, manfaat dari produk ini adalah menjaga dari paparan COVID-19. Yang kedua, menaikkan mood karena terlihat cantik walau tertutup. Yang ketiga, tetap terlihat fashionable dengan menggunakan masker. Yang keempat, dapat dijadikan hampers. Kenapa dapat dijadikan hampers? Karena packaging dari produk saya itu sangatlah menarik, maka sangat cocok kalau dijadikan hampers. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan yaitu kain. Keunikan dan keunggulan dari produk. Keunikan dari produk ini yaitu murah namun dengan kualitas yang baik. Memiliki warna yang tidak ada di tempat lain, karena banyak banget varian dari warnanya. Selanjutnya, menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Yang pertama, segmentasi adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Yang kedua, targeting atau penargetan adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk. Nah, saya menentukan kriteria berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan tempat tinggal. Berdasarkan kriteria jenis kelamin, kelompok yang saya ambil yaitu laki-laki dan perempuan. Yang dipilih laki-laki dan perempuan. Alasan memilih kelompok tersebut karena produk ini tuh bersifat unisex, bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Kriteria usia. Kelompok yang saya ambil yaitu bayi sampai balita, remaja, dewasa, manula. Yang saya pilih yaitu remaja sampai manula. Alasan memilih kelompok tersebut karena produk ini atau masker dapat dipakai oleh usia remaja sampai manula. Kriteria tingkat pendapatan. Kelompoknya ada atas, menengah, dan bawah. Yang saya pilih bawah sampai atas. Alasan memilih kelompok tersebut karena harga yang sangat terjangkau dan dapat dibeli oleh yang berpenghasilan di bawah sampai atas. Kriteria tempat tinggal. Kelompoknya ada pedesaan dan perkotaan. Yang saya pilih pedesaan sampai perkotaan. Alasan memilih kelompok tersebut karena produk ini tuh sangat fashionable dan banyak model, motif juga warna, jadi dapat dipakai di mana saja. Sangat cocok mau dipakai di desa ataupun di kota. Yang ketiga ada position. Adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Positioning atau penempatan, kemasan yang menarik dan ramah lingkungan menjadi hal yang selalu diingat oleh konsumen. Tagline atau slogan, quality is number one and friendly in price. Apa keunggulan produk atau jasa kamu? Nah, saya akan menjelaskan dulu produk saya, yaitu produk yang saya jual itu berkaitan dengan fashion, yaitu pakaian formal, pakaian casual, aksesoris, dan yang sedang saya prioritaskan yaitu masker. Ini udah dijelaskan tadi di atas ya. Nah, adakah produk atau jasa lain yang sama dengan produk atau jasamu? Sebutkan dan jelaskan. Banyak produk yang sama dengan produk saya dan memiliki keunggulan, motif yang lebih menarik. Namun kekurangannya pada kualitas dan harga yang lebih mahal. Dan banyak toko-toko pakaian di pasar yang sama atau menjual produk-produk yang sama. Apa yang membedakan produk atau jasamu dengan produk sejenis lainnya? Yang membedakan produk saya dengan produk lain yaitu kualitas, motif, dan harga. Kami memberikan kualitas dan warna yang bagus dengan harga yang lebih murah dari yang lain.
dan produk yang kami jual merupakan produk premium. Apa keunikan atau keunggulan produk atau jasamu yang dapat menarik hati konsumen? Produk kami menarik karena merupakan produk premium dan memiliki kemasan yang menarik. Selain itu, jika membeli lebih dari satu, maka akan mendapatkan gift. Rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunikan atau keunggulan produk atau jasamu dapat dilihat oleh konsumen? Mempublikasikan produk di media sosial dan gencar mempromosikannya. Kenapa? Karena pada saat ini media sosial adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat. Maka jika saya menggencarkan atau banyak meng-share-nya di media sosial, maka banyak pula dari masyarakat yang melihat produk saya. Dengan itu, keunggulan atau keunikan dari produk saya akan banyak terlihat oleh konsumen. Bagaimana rancangan produksimu? Nah, apa produk yang akan dibuat dan dijual? Produk yang saya jual itu berkaitan dengan fashion, yaitu pakaian formal, pakaian kasual, aksesoris, dan yang sedang saya prioritaskan yaitu masker. Udah disebutkan juga tadi di atas ya. Alat apa yang kamu butuhkan untuk menjalankan usahamu? Yang pertama, mesin jahit. Saya membutuhkan satu dan sudah memiliki. Yang kedua yaitu gunting. Saya membutuhkan satu dan sudah memiliki. Yang ketiga yaitu meteran. Saya memerlukan satu dan sudah memiliki. Karena saya sudah memiliki alat-alat tersebut, maka saya tidak membutuhkan biaya. Nah, selanjutnya ada biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Saya membutuhkan biaya untuk pembuatan thanks card dan stiker dengan biaya 20.000. Yang selanjutnya itu pembelian dus dan kertas. Pembelian awal dus yaitu 20 buah dan kertas 1 rim dengan biaya 49.000. Yang terakhir pembelian label. Saya membeli label 500 buah dengan biaya 50.000. Jadi jumlah biaya dari biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha yaitu 109.000. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan dan biaya lainnya dengan jumlah 109.000. Selanjutnya, bagaimana alur aktivitas produksimu? Tahap pertama yaitu pembelian barang. Karena saya tidak memproduksi produk saya dari nol, jadi saya membeli barang dari distributor gitu. Nah, setelah sampai di saya hanya melabelinya saja gitu. Maka pada tahap pertama saya hanya pembelian barang, dan tahap kedua yaitu pemasangan label pada produk. Dan tahap terakhir atau siap jual yaitu barang sudah jadi siap dipasarkan. Produk dikemas sesuai dengan pesanan dari konsumen. Biaya produksi. Biaya bahan baku langsung atau BBBL. Nah, bahannya yang pertama masker. Saya membutuhkan 24 buah. Toko yang saya beli atau saya membeli di toko Pelangi Masker dengan harga 84.000. Jumlah dari BBBL yaitu 84.000. Biaya tenaga kerja langsung. Saya membutuhkan tenaga kerja 1 dengan biaya per orang dengan biaya per orang 5.000. Jadi total BKTL yang harus dibayar yaitu 5.000. Selanjutnya biaya pendukung. Saya membutuhkan pendukung kemasan, label, dan thanks card. Kemasan saya membutuhkan 5 dengan harga 6.000. Label saya membutuhkan 24 dengan harga 2.000. Thanks card saya membutuhkan 5 dengan harga 2.000. Total dari biaya pendukung yaitu 10.000. Selanjutnya ada harga pokok produksi atau HPP per unit. Total biaya bahan baku langsung tadi di atas 84.000, biaya tenaga kerja langsung 5.000, biaya pendukung 10.000. Maka total biaya produksi atau HPP yaitu 149.000. Jumlah produk yang dihasilkan yaitu ada 24 buah. HPP per unit kita dapat mencarinya dengan HPP dibagi
jumlah produk yang dihasilkan 149.000 dibagi 24 yaitu 6.200, maka HPP per unitnya 6.200 dan saya menjual produk saya dengan harga 8.000. Jadi keuntungan kotor per unit yaitu 1.800. Selanjutnya ada pun perkiraan biaya operasional. Biaya operasional saya hanya membutuhkan untuk biaya transport dengan jumlah 20.000. Total biaya operasional per bulan yaitu 20.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional. Nah, dengan cara titik internet 20.000 ini biaya operasionalnya dibagi keuntungan yaitu 11 buah. Dengan biaya operasional 20.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 11 buah untuk menutupi biaya operasional. Selanjutnya ada perhitungan balik modal. Nah, untuk balik modal saya harus mencari dengan cara masukin tadi jumlah biaya modalnya dibagi keuntungan yaitu 140 dengan modal 169.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 140 unit. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya lakukan yaitu dengan meng-up-nya di media sosial, baik media sosial saya, dan saya pun meminta tolong pada teman-teman saya untuk meng-upload atau meng-share dan menyebarluaskan mengenai produk saya. Saat itu saya juga menggunakan produk ini dalam keseharian, jadi ini merupakan daya tarik juga, terutama bagi orang-orang yang bertemu saya setiap hari atau di beberapa hari. Nah, saya pun meng-share produk ini dengan menggunakan pamflet. Selain itu, saya juga menjual di Shopee gitu. Maka ketika ada promo-promo Shopee, kita bisa mempromosikannya lebih gencar lagi, karena itu pun bisa jadi daya tarik konsumen untuk membeli produk kita. Yang terakhir ada laporan tabel penjualan pada bulan November sampai awal Desember. Nah, pada hari Minggu tanggal 5 November 2020 tersedia 24 stok dan barang terjual 6. Varian produk yang dibeli atau terjual yaitu hitam A, polkadot B, mustard, navy, biru, hijau, dan marun dengan jumlah pemasukan 48.000. Terus pada hari Jumat 20 November 2020 jumlah stok yang tersedia yaitu 18, jumlah barang yang terjual yaitu ada 5, varian produk yang dibeli ada hitam B, navy B, baby pink, hitam B, dan marun B dengan jumlah pemasukan 40.000. Terus pada hari Sabtu 2 November 2020 tersedia stok 13, jumlah barang yang terjual ada 6. Varian produk yang dibeli ada abu-abu, ungu, merah, hitam, polkadot, navy, dan biru dengan jumlah pemasukan 48.000. Selanjutnya pada Sabtu 28 November 2020 tersedia stok 7, jumlah barang terjual ada 5. Varian produk yang dibeli ada hijau C, polkadot, abu, merah bata, dan orange dengan jumlah pemasukan 40.000. Pada hari Senin 1 Desember 2020 tersedia produk 2, jumlah barang yang terjual 2, varian produk yang dibeli ada krem dan mocha dengan jumlah pemasukan 16.000. Sekian pemaparan LKP. Alhamdulillah pemaparan dari lembar kerja training kewirausahaan telah selesai. Nah, adapun produk yang saya jual yaitu masker yang seperti ini, dan setelah dikemas yaitu seperti ini.
Dan jika teman-teman ingin membeli atau melihat produk saya, dapat dilihat di IG ini. Dan jika ingin dapat gratis ongkir, maka teman-teman bisa membelinya lewat Shopee dengan nama Shopee ini, akun Shopee-nya. Jangan lupa diorder ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.